Bismillahirrahmanirrahim. Tapi untuk menselaraskan daripada apa yang sama Ustaz Fauzi, ini bagaimana kita melaksanakan perintah Allah saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Izin bertanya Habib, berkaitan yang Habib sampaikan tadi di surat Al-Mudaththir di ayat 37 dan menyambung di surat Al-Baqarah ayat 286 di alaniyah pertama yang Habib bacakan 3 kali. Di Al-Mudaththir dijelaskan bagi siapa dari kamu yang ingin maju meraih kebajikan atau mundur dengan berbuat maksiat. Sedangkan di Al-Baqarah dijelaskan Allah tidak membebani siapapun sesuai kesanggupannya. Yang jadi pertanyaan ini Habib, Allah memberikan ujian sesuai dengan Al-Baqarah tadi, itu diyakini sanggup menjalaninya. Yang jadi masalah, apakah bisikan iblis ini masuk di Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Karena beberapa ujian yang sering saya hadapi, ketika diberi pemahaman lalu Allah berikan rahmat berupa kekayaan, ilmu atau rahmat lainnya, seperti doa Habib itu, hindarkan dari kebencian, iri dengki. Karena selalu hadir hal seperti itu, bisikan iblis seperti itu yang sangat halus, seakan-akan ini kebenaran. Nah, ini apakah di Al-Baqarah 2 penampilan pertama ini termasuk Allah memberikan ujian, tapi di sisi lain juga apakah Allah juga memberikan kesempatan kepada iblis untuk juga membebani dengan bisikan tersebut, yang seakan-akan yang saat ini bukan lagi bisikan yang kasar atau gimana, tapi lebih halus, seakan-akan itu benar dan seakan-akan itu sesuai dengan yang Habib sampaikan. Sebagai contoh, ketika diberikan kekayaan, saya diberikan kekayaan, ngapain saya majelis lagi untuk tiap hari, seminggu sekali mungkin bisa. Toh Habib juga tahu, ini jadi patokan kita, Habib juga tahu, seakan-akan ini benar menurut kita. Asbab kita menjalani riyadhah, menjalani istiqomah Allah berikan kekayaan, lalu kita spare waktu, iblis membisikkan janganlah istiqomah terlalu tiap hari. Kita juga berkata, oh iya, Habib juga tahu kok kita lagi ngapain, kita nggak maksiat, kita cuma tidak hadir tiap hari. Ini kan walaupun kita tahu, saya juga tahu bahwa ini bisikan iblis, tapi sekarang itu benar, Habib juga tahu kok toh ini juga tidak maksiat, itu menurut saya itu Habib. Nah, ini apakah ini beban seperti ini dari Allah, atau Allah juga memberikan kesempatan kepada iblis untuk juga membebani, tapi di Al-Baqarah Allah tidak membebani sesuai dengan kesanggupannya? Apakah berarti dengan bisikan iblis ini kita sanggup sebenarnya untuk tidak mendengarkan, atau bagaimana Habib? Mohon pemahamannya Habib. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan wa lahum 'adzabun alim bima kanu yakdzibun. Kenapa kok kita mengikuti bisikan iblis? Karena masih adanya penyakit di dalam hati. Kemaksimalan istiqomah kita masih ada gangguan, belum maksimal dilaksanakan. Ya, ada kata-kata mundur atau bermaksiat kepada Allah, meninggalkan apa yang telah Allah perintahkan karena ragu. Di surat Mudaththir tadi saya pertegas lagi di surat At-Taubah ayat 45, perhatikan. Itu disampaikan Allah firman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innama yasta'dinuka alladzina la yu'minuna billahi wal yaumil akhir wartabat qulubuhum wa hum fi raibihim yataraddadun. Perhatikan, sesungguhnya yang akan meminta izin kepadamu hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hati mereka ragu-ragu, karena itu mereka selalu bimbang dalam keraguan. Abang ya, orang berpenyakit hatinya, dia bimbang dalam keraguan. Kenapa harus berpenyakit hatinya? Yaitu karena apa? Maju mundur, dengan bisikan menyerah, padahal dia tahu ini bisikan ini menyeret keluar daripada majelis yang Allah ridhai. Kenapa kok menghindar? Ya,
itu membuat satu keraguan. Orang yang ragu itu ya imannya seperti sarang laba-laba itu, ankabuti, lemah. Jangan kena tangan, kena angin semilir aja bisa hancur. Taruh bisikan Anatullah itu seperti angin semilir saja, kita ketiduran sudah ya. Nah ini perhatikan, jadi duduk sini istiqomahkan penuh dengan keyakinan, yakinkan dirimu. Tempat ini penuh dengan keyakinan, maka yakinkan dirimu dalam duduk mentadaburi Quran ini gitu loh ya. Kita sudah dibocorkan oleh Allah, diberikan pemahaman malam ganjil ada barokah. Kita tidak bicara Lailatul Qadar dulu, bicara barokah malam ganjil atau Ramadan secara umum yang Allah lipat gandakan pahalanya, keberkahannya. Itu pun masih ada yang tidak memanfaatkan. Itulah keraguan yang dimaksud. Ya, kemudian buka lagi At-Taubah ayat 110. Sana Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La yazalu bunyanuhumul ladzi banaw ribatan fi qulubihim illa an taqatta'a qulubuhum wallahu alimun hakim." Bangunan-bangunan yang mereka dirikan itu senantiasa menjadi pangkal keraguan dalam hati mereka, kecuali bila hati mereka telah hancur, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Dibangun dengan prasangkaan iblis sehingga lemah, mudah rusak. Ini sampaikan hatinya hancur tuh bagaimana? Saat dia sudah kembali kepada Allah, sudah dikebumikan, baru akan melihat, oh seperti ini azab Allah, begitu loh. Jadi paham ya Bang? Apakah nunggu seperti itu? Saat kembali kepada Allah, melihat azab, melihat siksa, baru kita percaya, baru kita meyakininya. Itu taubatnya Fir'aun ya. Saya lengkapi, buka surat Al-Hajj ayat 11. Ini saya lengkapi ya, pernah saya bacakan, saya suruh baca waktu ini adalah Ustaz Fauzi, pernah saya suruh baca. Mudah Ustaz Fauzi masih ingat. Al-Hajj ayat 11. Ini untuk melengkapi ya. Duduk kita di sini jangan duduk sekedar duduk, kita menyembah Allah di tepi, menyembah dengan ragu. Perhatikan, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may ya'budullaha 'ala harfin fa in asabahu khairun nutma'anna bih wa in asabathu fitnatun qalaba 'ala wajhi khasirat dunya wal akhirah dzalika huwal khusranul mubin." Dan di antara manusia ada yang menyembah Allah hanya di tepi, maka jika dia memperoleh kebajikan dia merasa puas, dan jika dia ditimpa suatu cobaan dia berbalik ke belakang, Bang, berbalik ke belakang ya. Dia rugi di dunia dan di akhirat. Itulah kerugian yang nyata. Diuji sudah tahu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita pikir pengaruh setan, jangan ke sana. Allah udah ukur, terus kita ngomong pengaruh setan. Itu kemauan kita. Bisikan setan itu lemah, kita sendiri yang mengiyakan. Jadi paham ya Bang? Kita sendiri yang mengaminkan itu, kita ikuti itu, sedangkan Allah sudah melarang hal tersebut, Bang. Perhatikan di kalimat ini ya. Wa in asabatu fitnatun inqalaba 'ala wajhi khasirat dunya wal akhirah. Kalau orang-orang ini diberikan kenikmatan, dia tenang, seneng, bahagia dia. Tapi begitu diuji sedikit, langsung berbalik. Itu hati berpenyakit, Bang, yang seperti itu.
Maka jangan lihat waktunya diperhatikan. Kalau menguntungkan datang, kalau enggak ya enggak datang. Jadi pahami ya. Nah, itu perlu dipahami ya. Dzalika huwal khusranul mubin. Itulah kerugian yang nyata. Ya, ini perlu fakir hanya menyempurnakan, menyampaikan, membacakan firman Allah ini supaya apa? Supaya kita tambah keyakinan. Ya, di malam-malam yang seperti ini, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita barokah Lailatul Qadar itu. Ya, di malam ganjil ini, mulai sekarang sampai nanti akhir Ramadan. Perhatikan seleksi itu sampai akhir Ramadan. Dan sekarang saja bisa tercabut, tidak jadi. Kalau pada malam berikutnya santai-santai itu ibaratnya. Kalau Lailatul Qadarnya malam ini. Kalau besok malam 23 bisa saja, atau malam 25 atau malam 27. Jadi kita perhatikan momen-momen kita di majelis ta'lim seperti ini, malam-malam yang penuh keberkahan ini. Ya, itu harapannya. Mudah-mudahan Allah selalu berikan kemudahan kepada kita ya untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal. Alhamdulillah rabbil